Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pagi-pagi udah pada semangat banget nih. Kira-kira hari ini Bu Guru mau ngapain ya? Iya, pintar sekali. Hari ini Bu Guru akan bercerita. Tapi sebelum bercerita, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah untukku ilmu dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Baik, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Sebelum bercerita, anak-anak semua duduk yang rapi ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Setiap hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Nah, Uwais Al-Qarni ini Allah beri penyakit berupa bulatan-bulatan kecil di wajahnya. Sehingga setiap hari, Uwais selalu diejek dan dihina oleh orang-orang. Uwais Al-Qarni tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Selain tua, ibu Uwais Al-Qarni juga lumpuh atau tidak bisa berjalan. Nah, Uwais dan ibunya tinggal di sebuah negeri bernama Yaman. Walaupun ibu Uwais tidak bisa berjalan, tetapi Uwais sangat cinta dan sayang kepada ibunya. Suatu hari ibu Uwais berkata, "Anakku, mungkin aku sudah tidak lama lagi tinggal di dunia. Oleh karena itu, aku ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Uwais sangat ingin mengabulkan permintaan ibunya. Tetapi ibu Uwais lumpuh dan Uwais tidak memiliki banyak uang. Dan jarak dari rumah Uwais menuju Mekah itu sangat jauh. Uwais pun bingung dan berpikir keras bagaimana caranya agar ibu Uwais bisa dapat menunaikan ibadah haji. Kemudian Uwais pun membeli seekor lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais harus turun bukit untuk menggendong lembu. Sehingga penduduk di sana kebingungan dan beranggapan bahwa Uwais sudah gila karena setiap hari Uwais selalu menggendong lembu. Semakin besar lembu, semakin besar juga tenaga yang dibutuhkan Uwais. Tapi karena Uwais sudah terbiasa, jadi beban itu tidak terasa baginya. Setelah musim haji tiba, Uwais dan ibunya pergi ke Mekah. Bagaimana caranya Uwais dan ibunya pergi ke Mekah? Ibunya Uwais kan lumpuh. Uwais juga tidak memiliki banyak uang. Bagaimana caranya? Ternyata Uwais dan ibunya pergi berjalan kaki. Uwais rela menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah hanya untuk mengikuti apa yang ibunya inginkan. Penduduk di sana baru mengetahui bahwa selama ini Uwais menggendong lembu hanya agar otot-otot kaki Uwais kuat saat menggendong ibunya ke Mekah. Uwais dan ibunya berjalan dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Mekah, Uwais dan ibunya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," kata Uwais. Lalu ibu Uwais bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga.
Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Setelah pulang dari Mekah, penyakit Uwais hilang. Uwais sembuh dari penyakitnya. Hanya tinggal satu bulatan yang tersisa, yaitu di telapak tangan Uwais. Pada suatu hari, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah dan menemui Rasulullah. Uwais berjanji akan segera pulang jika sudah bertemu dengan Rasulullah. Karena ibunya Uwais mengerti dan tahu bahwa Uwais sangat cinta kepada Rasulullah, akhirnya ibunya mengizinkan Uwais untuk pergi. Ibu Uwais berkata, "Pergilah nak, dan jika sudah bertemu dengan Rasulullah, segeralah kembali." Uwais sangat gembira. Setelah itu, Uwais langsung pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Sesampainya di Madinah, Uwais bertemu dengan istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Aisyah mengatakan kepada Uwais bahwa Rasulullah tidak sedang di rumah, beliau sedang berperang. Uwais sangat sedih mendengar hal itu. Namun, Uwais teringat akan ibunya. Ibunya di rumah sendirian dan sedang sakit. Akhirnya, Uwais hanya menitipkan salam kepada Rasulullah. "Baiklah, tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah," kata Uwais. "Baik, Uwais." Setelah itu, Uwais langsung pulang untuk menemui ibunya kembali di rumah. Beberapa hari kemudian, Rasul pun pulang. Lalu, Rasul bertanya kepada Aisyah, "Apakah ada yang mencariku?" Aisyah pun menjawab, "Ada Rasulullah, dia datang dari Yaman. Dia mencarimu, tetapi dia tidak dapat menunggu lama karena ibu dia sedang sakit. Dia hanya menitipkan salam kepadamu," ucap Aisyah. Suatu hari, Rasul berpesan kepada sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasul berkata bahwa suatu hari di zaman kamu akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Jika kamu bertemu dengan dia, maka mintalah doa kepada dia untuk kamu berdua. Dia dari Yaman dan dibesarkan di Yaman. Carilah dia. Akhirnya, Uwais tidak dapat bertemu dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Pada saat itu, banyak sekali yang datang untuk mengurus jenazah Uwais. Penduduk di sana kebingungan. Kenapa banyak sekali orang-orang yang tak dikenali? Siapa mereka? Mengapa mereka berebut untuk mengurus jenazah Uwais? Padahal Uwais hanya manusia yang sangat miskin. Ternyata orang-orang yang berebut untuk mengurus jenazah Uwais adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais. Uwais adalah manusia yang digemari para malaikat di langit. Uwais tidak terkenal di dunia, tetapi Uwais terkenal di langit karena berbakti kepada ibunya. Gimana ceritanya tadi? Seru nggak? Seru kan? Nah, Bu Guru mau nanya nih, siapa di sini yang suka bantuin ibunya? Wah, hebat semua. Harus selalu ingat ya, kalau surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Seperti hadis Rasulullah, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, kita harus selalu berbakti kepada ibu. Oke semuanya? Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat ibu ceritakan pada hari ini. Nanti kita bertemu lagi di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.